Gol pertama dan assist pertama Antony ternyata harus lawan tim divisi 4. Antony akhirnya bisa mencetak gol pertamanya untuk Manchester United musim ini. Dia jadi bagian kemenangan telak MU atas tim divisi 4, Newport County 4-2. Minggu, 28 Januari 2023, MU menyambangi Newport County di Rodney Parade dalam duel putaran keempat Piala FA 2023-2024. Pertandingan berlangsung seru, jadi tontonan memuaskan untuk fans tuan rumah. MU unggul 2 gol lebih dahulu lewat aksi Bruno Fernandes dan Kobie Mainoo, tapi Newport bisa menyamakan kedudukan melalui Brian Morris dan Will Evans. MU lantas meningkatkan tempo serangan di pertengahan babak kedua, Antony lalu mencetak gol ketiga tim di menit ke-68. Lalu, tepat di ujung laga, 90+4, Rasmus Højlund mengunci kemenangan MU. Tundukan Valencia, Atletico Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen. Atletico Madrid sukses membungkam tamunya, Valencia dengan skor 2-0 di pertandingan lanjutan La Liga yang berlangsung pada Minggu malam waktu setempat di Civitas Metropolitano. 3 poin sempurna membawa tim besutan Diego Simeone naik ke peringkat ketiga klasemen sementara. Atletico Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan kemenangan kandang 2-0 atas Valencia. Mereka masih belum terkalahkan di kandang di pertandingan Liga hingga sejauh ini di musim 2023-24 dengan 10 kemenangan yang diamankan di Madrid. Yan Couto jadi target utama Real Madrid jika gagal dapatkan Alphonso Davies. Real Madrid akan memprioritaskan perekrutan bek baru pada jendela transfer musim panas 2024 dengan menjadikan Yan Couto sebagai target utama. Los Blancos dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk melakukan perombakan di posisi bek kanan dan kiri musim depan, dengan mempertimbangkan opsi jangka panjang. Jika Davies menyetujui kontrak baru dengan Bayern Munich, maka Real Madrid akan mengalihkan perhatian mereka ke target lainnya. Target lainnya adalah Yan Couto dari Girona. Laporan tersebut menyatakan bahwa tawaran senilai 10 juta euro sudah bisa mendapatkan Couto, karena pemain pinjaman Girona itu akan menolak perpanjangan kontrak di Manchester City. Login, Thomas Tuchel tertarik isi kekosongan kursi pelatih Barcelona. Pelatih Bayern Munchen, Thomas Tuchel, baru-baru ini memberi sebuah pernyataan mengejutkan. Ia mengisyaratkan tertarik untuk mengisi kursi panas Barcelona yang akan lowong di akhir musim nanti. Pernyataan Tuchel ini muncul kurang dari 24 jam setelah Xavi mengumumkan bahwa ia mengundurkan diri sebagai pelatih Blaugrana pada akhir musim. Sebelumnya, Xavi telah mengonfirmasi akan meninggalkan Barcelona menyusul kekalahan telak atas Villarreal dengan skor 5-3 di ajang La Liga, yang membuat Blaugrana terpaut 10 poin dari rival beratnya, Real Madrid, di klasemen. Setelah pengumuman mengejutkan tersebut, Tuchel telah menjadi salah satu nama yang disebut-sebut sebagai pengganti potensial untuk pelatih asal Katalan tersebut. West Brom versus Wolves di Piala FA Rusuh, laga di stop, fans berdarah-darah. Insiden tersaji dalam laga West Bromwich Albion versus Wolverhampton Wanderers di Piala FA. Kerusuhan terjadi, laga sempat di stop, dan supporter berdarah-darah. Momen itu terjadi di Stadion Hawthorn, markas Wolves, Minggu, 28 Januari 2024. Dalam laga bertajuk Black Country Derby di babak keempat Piala FA itu, kerusuhan sempat terjadi. Insiden terjadi setelah Wolves memimpin 2-0. Matheus Cunha membawa Wolves memperbesar keunggulan pada menit ke-78, setelah sebelumnya Pedro Neto menjebol gawang tuan rumah di babak pertama. Tak lama setelah Matheus Cunha bikin gol, terjadi insiden di sudut Stadion Hawthorn. Terjadi keributan di tribun, yang membuat steward akhirnya juga turun tangan. Namun, insiden membesar saat supporter lain ikutan merangsek ke lapangan. Alhasil, pemain harus dievakuasi dan laga dihentikan sejenak. Dalam proses mensterilkan lapangan, terlihat petugas banyak menggelandang supporter keluar lapangan. Di antaranya ada yang sampai berlumuran darah, yang diketahui fans Wolves. Kemenangan Wolves atas West Brom sendiri tak bisa dibalas sampai laga tuntas. Hasil ini membawa Wolves maju ke babak 5 atau 16 besar Piala FA. Bahagianya Yann Sommer gagalkan penalti pemain Fiorentina. Kiper Inter Milan, Yann Sommer, mengaku sangat bahagia usai dirinya berhasil menggagalkan tendangan penalti pada laga kontra Fiorentina. Inter Milan meraih hasil yang sangat memuaskan saat mereka tandang ke markas Fiorentina di Stadio Artemio Franchi, Senin dini hari waktu Indonesia Barat.
Pasalnya, pada laga tersebut, mereka meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 berkat gol sematawayang dari Lautaro Martinez di menit ke-14. Terlepas dari kemenangan tersebut, Yann Sommer mengaku bahagia ia berhasil menggagalkan penalti Nico Gonzalez usai dirinya melakukan pelanggaran di dalam kotak terlarang. Sommer mengaku sudah paham cara Gonzalez mengeksekusi penalti sehingga ia bisa menggagalkannya. Luis Enrique masuk jadi kandidat kuat pengganti Xavi. Xavi Hernandez mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan klub pada akhir musim. Luis Enrique jadi kandidat kuat penggantinya. Seperti diberitakan, ada 4 opsi yang dipertimbangkan tim Katalan untuk memboyong bangku cadangan Barcelona musim depan, yakni Thiago Motta, Rafa Marquez, Michel, dan Imanol Alguacil. Namun, ada pelatih lain yang ingin diajak bekerja sama oleh ruang ganti Barcelona. Menurut Sport, jika keputusan diserahkan kepada mereka, mayoritas orang di ruang ganti Barcelona akan setuju bekerja dengan Luis Enrique. Brentford menangkan perburuan tanda tangan Antonio Nusa. Brentford dikabarkan telah menyetujui kesepakatan untuk merekrut Antonio Nusa dari klub Brugge dengan nilai transfer sebesar 25 juta pound sterling. Sang pemain sayap merupakan incaran Tottenham, Chelsea dan Arsenal. Nusa akan menjadi rekrutan keempat Brentford di jendela transfer ini, setelah gelandang Yunus Emre Konak dari Sivasspor dan penjaga gawang Hakon Valdimarsson dari Elfsborg, serta bek kiri Sergio Reguilon yang dipinjam dari Tottenham. Jurgen Klopp bukan manusia kayu. Jurgen Klopp sedang menikmati hari-hari terakhirnya di Liverpool. Sang manajer dipastikan bakal meninggalkan klub di akhir musim 2023-2024. Kecil kemungkinan ada perubahan keputusan. Pekan lalu, Jumat 26 Januari 2024, penikmat sepak bola Inggris dan secara khusus fans Liverpool dikejutkan dengan pengumuman resmi mendadak melalui akun media sosial resmi LFC. Klopp mengumumkan kepergiannya di akhir musim. Klopp sudah hampir 9 tahun menangani Liverpool. Dia diangkat menjadi manajer The Reds di tahun 2015 silam sebagai pengganti Brendan Rodgers. Bersama Klopp, Liverpool mulai meraih era kejayaannya dengan banyak trofi prestisius. Ya, saya akan meninggalkan klub di akhir musim ini, ujar Klopp di situs resmi Liverpool. Juventus diminta tukar Vlahovic dengan Osimhen. Mantan striker Juventus Alessandro Matri ingin melihat Bianconeri merekrut striker Napoli Victor Osimhen. Untuk mewujudkan itu, Juventus bisa menjual Dusan Vlahovic. Osimhen merupakan salah satu penyerang terbaik di Italia dan Eropa saat ini. Dia menjadi top skor Serie A musim 2022-2023 lalu. Berkat ketajamannya, Osimhen membantu Napoli meraih Scudetto pada musim lalu. Dia sudah mencetak 8 gol dan 3 assist dari 18 pertandingan musim ini. Osimhen santer disebut bakal cabut dari Stadio Diego Armando Maradona pada akhir musim ini. Kubu Napoli kabarnya meminta 110 juta euro untuk sang pemain. Liverpool enggak mau rekrut Eddie Howe sebagai pengganti Jurgen Klopp. Sebuah saran diberikan Lee Hendrie kepada Liverpool. Ia menilai The Reds harus mempertimbangkan untuk merekrut Eddie Howe untuk menggantikan Jurgen Klopp. Seperti diketahui, Klopp sudah dipastikan tidak lagi melatih Liverpool setelah musim ini berakhir. Klopp memutuskan mundur karena merasa sudah kehabisan energi. Selama menangani Liverpool, Klopp bisa dibilang cukup berhasil karena memenangkan banyak gelar. Itu termasuk gelar Premier League dan juga Liga Champions. Sampai sejauh ini, ada banyak nama yang disebut-sebut sebagai pengganti Klopp di Anfield. Di antaranya Steven Gerrard, Roberto De Zerbi hingga Xabi Alonso. Bahagia di Newcastle, Kieran Trippier pastikan tolak tawaran dari Bayern. Bek kanan internasional Inggris, Kieran Trippier, ingin balas budi dengan Newcastle United, sehingga ia memastikan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan klub berjuluk The Magpies tersebut meski ia menjadi incaran klub sekelas Bayern Munich. Bayern Munich memang sangat serius dalam menginginkan tanda tangan Kieran Trippier. Klub penguasa Bundesliga itu bahkan dilaporkan telah melayangkan tawaran kepada Newcastle United sebesar 15 juta euro untuk bisa mendatangkan Kieran Trippier pada Januari 2024 kali ini. Akan tetapi Newcastle memilih untuk menolak tawaran tersebut, dan hal itu semakin diperkuat oleh keinginan Trippier untuk bertahan. Kylian Mbappe dalam perjalanan menuju Real Madrid.
Kisah Kylian Mbappé ke Real Madrid akan segera berakhir ketika pemain Prancis itu menyelesaikan kontraknya dengan PSG pada akhir musim 2023-24. Dia sebelumnya secara terbuka menegaskan keinginannya untuk tidak memperpanjang kontrak. Namun, baru-baru ini, Kylian Mbappé telah berbicara kepada pers, menyatakan bahwa dia belum membuat keputusan apapun tentang masa depannya, dan ketika dia mengambil keputusan, dia akan menjadi orang pertama yang menjelaskannya kepada media dan para penggemar. Meski begitu, ada laporan yang mengklaim bahwa Mbappé sudah memutuskan untuk meninggalkan PSG di akhir musim, dan sedang dalam perjalanan ke Real Madrid. Namun, dia akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di skuad Madrid, dengan David Alaba dan Toni Kroos mengantongi lebih dari 10,5 juta euro, menurut AS. Kini, masih harus dilihat apakah transfer tersebut akan berjalan sesuai rencana, terutama dengan persyaratan finansial yang telah ditawarkan kepada Mbappé. Tiba di Spanyol, Atletico Madrid siap merampungkan transfer Kean. Atletico Madrid dikabarkan siap merampungkan transfer striker Juventus, Moise Kean setelah sang pemain mendarat di ibu kota Spanyol untuk menjalani tes medis sebagai persyaratan kepindahannya ke Civitas Metropolitano. Menurut kabar yang dilansir Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Moise Kean telah mendarat di Madrid di mana ia akan menjalani tes medis dengan Atletico pada Senin 29 Januari waktu setempat. Pemain internasional Italia tersebut tidak bisa dimainkan Juventus karena mengalami cedera tulang kering pada Sabtu lalu namun dikabarkan telah mendarat di Madrid di mana ia akan menjalani pemeriksaan medis dengan Atletico Madrid pada Senin. Dengan kedatangan Kean maka tim besutan Diego Simeone memiliki banyak opsi di lini serang yakni Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Angel Correa dan Memphis Depay yang sebelumnya telah berada di posisi tersebut selama beberapa musim terakhir.